kali orang memberi salam karena kita duduk di samping jalanan besar, orang warawiri, lalu kemudian dia beri salamnya menteri bega, bantri bega, wajib tataud. Tak boleh merasa bosan, tak boleh merasa sudah capek. Kalau tak mahu, duduk di rumah biar tak banyak orang memberi salam. Jangan duduk di samping jalan. Dan yang ketiga, wa'ainu al-madlum, tolonglah orang yang terzalimi. Kalau ada seorang muslim yang menolong muslim yang lain ketika sedang terzalimi, yantaqisu fihi min irdih, yaitu ketika muslim itu sedang dihinakan kehormatannya, illa, lalu kita datang menolongnya, maka Nabi berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas adabu at-tariq, yaitu adab-adab ketika kita berada di jalan atau di jalanan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahwa di antara yang harus kita jaga ketika kita berada di jalanan atau berada di samping-samping jalan yang kita bermajlis atau duduk-duduk di tempat tersebut, yaitu hidayatus sabil. Hendaknya seseorang siap sedia memberi petunjuk jalan bagi mereka yang membutuhkan keterangan alamat atau dia butuh petunjuk jalan yang dia akan cari. Nah, ini wajib siap sedia. Tidak boleh menipu orang yang bertanya, tidak boleh marah ketika ditanya. Bahkan kalau perlu kita hantarkan orang itu kalau itu memang dekat dengan kita dan itu menjadi satu amalan. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adab berikutnya, tadi antara bagian akhlak berikutnya, orang-orang yang berada di jalanan atau sedang duduk di samping-samping jalan, maka dia disunnahkan, dia diwajibkan untuk melakukan i'anatul madlum, yaitu menolong orang yang terzalimi. Wajib menolong orang yang terzalimi.
Ini dalam bentuk kezaliman yang terjadi pada seseorang yang kebetulan berada di tempat kita sedang berada di jalanan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang terzalimi, itu tidak boleh berdiam diri selama kita tahu kita mampu menolongnya. Sebelum kita bacakan dalil-dalilnya yang menjadi suruhan Nabi untuk menolong orang yang terzalimi di jalanan, perlu diketahui lebih dahulu yang dimaksud dengan zulmun atau zalim, bahasa kita zalim, itu adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut zulmun, kezaliman. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya, kalau seorang dipukul karena memang itu suruhan agama, maka itu tidak disebut zalim, karena itu meletakkan sesuatu memang pada tempatnya. Anak umur 10 tahun tidak mau salat, kata Rasulullah apa? Fadribuhu, pukullah dia. Ketika memukul anak tersebut, apakah kita zalim? Tidak, karena memang itu suruhan syariat. Yang mencuri disuruh potong tangan, apakah yang memotong tangan atau vonis potong tangan kemudian menjadi kezaliman? Tidak, itu memang suruhan Allah. Yang berzina belum menikah cambuk 100 kali. Yang berzina sudah menikah dirajam, ditanam setengah badan, lempar pakai batu sampai mati. Apakah itu zalim? Tidak. Nah, jadi zalim itu yang mana? Zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Memukul anak-anak padahal dia salat, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan layak dipukul, ini zalim. Mencubit anak-anak, kalau dia tidak melakukan perkara yang layak dicubit, maka itu zalim. Tapi kalau cubitannya cubitan teguran, cubitan guru pada murid karena tidak membuat PR, nyankan zalim, itu bukan zalim. Jadi ini perlu dipahami betul, karena hak asasi manusia itu tidak mengenal ini. Jadi kalau sudah guru pukul murid karena tidak mau salat, gurunya diadili, dikiranya itu perbuatan zalim. Mana ada zalim? Guru menyuruh anak salat, anak muridnya salat, tidak mau salat, dicubit, dipukul. Apa yang diinginkan oleh guru? Agar anak itu bersalat, melakukan kebaikan. Itu bukan zalim. Makanya pegiat hak asasi manusia ini banyak bodohnya daripada pintarnya, Pak. Makanya hari ini yang terzalimi itu ya para guru-guru yang hari ini sudah malas mengurusi anak orang. Kenapa? Daripada kita urus kita kena, buat beda urus, bah mana ni kiri. Akibat apa ini? Kebodohan dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, makanya kita akan terus mengalami kebodohan ini sampai puncaknya nanti turunnya Dajjal, akan terus mengalami kebodohan ini. Makanya Rasulullah mengatakan sebelum kiamat itu akan terjadi sanawatun khadda'at. Sebelum kiamat akan terjadi tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun penipuan. Yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap orang jujur, yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap orang amanah. Jadi begitu keadaannya. Lalu yang berbicara di depan umum menjelang kiamat siapa, kata Nabi? Yaitu Ar-Ruwaibidah, yaitu kelompok Ruwaibidah. Siapa kelompok Ruwaibidah? Rasulullah mengatakan orang-orang yang tidak faham agama berbicara tentang urusan manusia.
maka hancurlah keadaan sebelum terjadi kiamat. Nah, jadi itu yang disebut zalim. Suami disebut zalim kalau memukul istri tanpa syar'i. Tak boleh pukul istri sembarangan. Tapi kalau istri sudah masuk dalam kategori nusyud, boleh dipukul, tapi lewati dulu prosedurnya. Mana prosedurnya? Allah yang katakan, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Kalau engkau melihat istrimu sudah mulai tanda-tanda nusyud, maka yang pertama sekali prosedurnya adalah nasihati, berikan mau'izah. Tak bisa dengan nasihat masuk tahap kedua, yaitu pisahkan ranjang. Disuruh pisah ranjang ini maksudnya tak bicara, bukan ranjang kita belah dua, dan tak mesti pisah kamar. Tak bicara, artinya kita beri efek jerah, dan itu tak peduli 3 hari, karena itu sedang memberi pelajaran. 3 bulan pun boleh. Yang jadi masalah bukan dia yang jerah, kita yang jerah. Kemudian tak juga jerah, masih juga joget di depan TikTok, maka ambil keputusan yang ketiga. Kata Allah, apa dia? Wadribuhun, pukullah dia. Tapi Nabi isyaratkan, wala tadribul wajha, jangan pukul di wajah, jangan tampar. Ambil rotan, kemudian pukul di betisnya. Itu zalim dan tidak zalim. Yang zalim itu yang mana? Yang pukul istri tiap pulang mabuk, habis main game judi online sambil mabuk, pulang lalu pukul istri. Itu zalim. Jadi kita pahami itu dulu. Di sini masalahnya adalah ketika kita berada di jalanan, Nabi SAW mewajibkan orang yang duduk di samping-samping jalan atau sedang berada di jalanan untuk menolong orang yang terzalimi. Kalau begitu siapa yang kita tolong? Yang masuk kategori terzalimi. Siapa dia? Kalau kita sedang duduk, lalu kita lihat ada orang yang dirampok, itu yang duduk-duduk di jalan itu wajib Pak, tolong itu. Kita sedang duduk, tiba-tiba kita lihat aksi perampokan, wajib tolong. Lalu kemudian kita lihat ada orang yang dibegal, atau ada orang yang kemudian sedang melarikan diri, dikejar oleh seseorang yang kita kira ini, yakin kita bahwa ini dia sedang teraniaya, maka wajib tolong. Seorang perempuan tiba-tiba lari di depan kita sambil teriak-teriak minta tolong, atau dia berteriak maling, itu tidak boleh diam, tolong, karena dia sedang terzalimi, hartanya diambil. Itu wajib kejar itu pencuri. Kita kadang-kadang lihat perempuannya, kalau cantik kita bantu, tak cantik nak kita bantu. Ini tak boleh. Jadi begitu, itu salah satu kewajiban kalau kita berada di jalanan. Dan ini semua diatur oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, yaitu tentang tidak boleh membiarkan orang yang sedang terzalimi dimanapun, ya, terutama kalau dalam judul ini ketika kita melihatnya kebetulan kita sedang berada di jalan, ya. Dan kalau seandainya orang yang kita lihat sedang ditangkap, kalau dia misal ditangkap di hadapan kita, yang tangkap polisi, sedangkan orang itu pengedar sabu, apakah kita wajib tolong? Tidak, karena pada saat itu polisi tidak zalim. Di saat itu polisi tidak zalim, karena dia sedang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memang orang itu harus ditangkap. Yang begitu-begitu jangan ditolong. Jadi jangan kita pula salah faham sehingga semua orang kita tolong.
Ketika sedang ditangkap perampok, kita tolong perampok karena kita berfikir bahawa penting saya tolong, ada orang tu. Tidak. Di saat itu tidak terjadi kezaliman. Memang layak, kalau perlu kita bantu polisi untuk tangkap. Makanya duduk di jalan itu banyak kewajiban yang harus lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, in abaitum illa an tajlisu, seandainya engkau harus duduk di samping jalan atau harus duduk-duduk di jalanan, maksudnya tidak bisa dihindarkan, ketemu orang, buat janji atau sudah jadi kebiasaan, maka Nabi mengatakan di antara kewajiban yang engkau wajib lakukan adalah fahdu as-sabil. Pertama, berikan petunjuk jalan pada orang yang bertanya. Itu sudah kita bahas. Kemudian waruddu as-salam. Jawablah salam. Itu sudah kita bahas. Tidak boleh tidak jawab salam. Mau ribuan kali orang memberi salam karena kita duduk di samping jalanan besar, orang warawiri, lalu kemudian dia beri salamnya, menteri bega, bantri bega, wajib taat. Tak boleh merasa bosan, tak boleh merasa sudah capek. Kalau tak mahu, duduk di rumah, biar tak banyak orang memberi salam. Jangan duduk di samping jalan. Dan yang ketiga, wa'ainu al-mazlum, tolonglah orang yang terzalimi. Nah, disuruh tolong orang terzalimi. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya juga muslim. Artinya sesama muslim bersaudara. Ini diulang-ulang oleh Nabi. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Saya ulang kembali, kalimat ikhwah itu dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan saudara kandung. Kalimat ikhwah itu dipakai pada penunjukan saudara kandung. Jadi bukan saudara hanya sekedar saudara anda. Ikhwah itu adik kakak. Kita ini dicatat oleh Allah, dikuatkan oleh Nabi, kita ini seperti saudara kandung. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan bahwa mukmin kal jasadil wahid. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Iza ishtaka 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma. Kalau ada tubuh, anggota tubuh yang tersakiti, maka yang lain ikut merasakan panasnya, sakitnya. Yang terinjak kaki, yang mengaduh mulut. Itu Nabi mengibaratkan kita ini bagaikan satu tubuh. Yang terinjak kaki, kenapa tidak kaki saja yang terloncat-loncat, tapi kenapa mulut ikut merasakan sakitnya? Yang terinjak kaki, mulut mengaduh, kepala sakit. Kemudian air mata pun ikut mendukung, merah telinga, dada terasa tidak enak. Begitulah mukmin yang hari ini sedang dizalimi Palestin. Kalau kita memang merasa iman kita benar, pasti kita merasa sakit. Setiap video ditayangkan, kita lihat anak-anak Palestin dalam keadaan didiamkan oleh orang tuanya untuk jangan menangis, jangan menangis. Bagaimana anak-anak tidak menangis dengan berbagai derita yang mereka terima? Kita lihat, lalu hati kita terbakar dengan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini. Itu iman kita berarti bermain. Tapi kalau sudah lewat, artinya tidak ada simpati, tidak ada pun keinginan untuk menolong, itu iman kita berarti bermasalah. Karena tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu kata Nabi.
Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan apa? Al-muslim akhul muslim. Sesama muslim bersaudara. Lalu Nabi menyebutkan la yakhunuhu, haram hukumnya mengkhianati muslim. Wala yakzibu, haram hukumnya menipu sesama muslim. Wala yakhzuluhu. Nah, ini yang dimaksud dalam poin ini. Juga haram hukumnya membiarkan muslim lain terhina. Haram hukumnya membiarkan muslim yang lain terhina. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Kalau ada di antara kita ketika duduk di jalanan kemudian kita biarkan orang-orang terzalimi, alah itu bukan urusan kita lah. Ada orang nampak dicuri, dia teriak maling, kita duduk macam duduk samping kedai kopi, tak pun berusaha keluar untuk menolong, tak pun berusaha mengejar pencuri. Dalam pikiran kita, itu urusan orang itu. Udah makan aja, makan. Kalau saya pikir itu urusan orang itu. Kalau sudah sampai ke situ pikiran kita, maka Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tabrani dengan derajat yang hasan, Rasulullah SAW menyebutkan, nah ini yang patut kita hati-hati dengan perkataan Nabi. Kata Nabi, ma min imri'in yakhzulu musliman fi mautin. Kalau ada seorang muslim yang membiarkan muslim yang lain terzalimi, artinya dia cuma lihat saja, dia biarkan seorang muslim yang lain terzalimi fi mautinin, ya, pada suatu tempat, yang taqasu fihi min irdih, ya, yang di saat itu dia lihat bahwa muslim itu dihinakan kehormatannya, ya, irdih itu kehormatannya, jadi sedang dihinakan, Pak. Apakah perempuan muslimah dilecehkan, lalu kemudian kita ada, apakah seorang yang sedang dibegal, kita ada, kita lihat, ya, lalu kita diam saja, ya. Illa khazalahu Allah fi mautin yuhibbu fihi nusratahu. Apa kata Nabi? Orang yang membiarkan saudaranya muslim terzalimi dan dia diam saja, maka Allah akan buat satu saat nanti dia pun akan terzalimi di satu tempat fi mautin, dan tidak akan ada orang yang menolongnya di saat dia membutuhkan pertolongan. Ya, jadi kata Rasulullah, yuhibbu fihi nusratah. Orang yang tak tolong orang hari ini, satu saat Allah akan buat pembalasan bahkan di dunia, yaitu ketika dia nanti akan terzalimi, maka dia pun tidak mendapatkan pertolongan dari sesama muslim yang lain. Lalu kemudian Nabi sambung, wa ma min imri'in yansuru musliman fi mautin. Kalau ada seorang muslim yang menolong muslim yang lain ketika sedang terzalimi, yang taqisu fihi min irdih, yaitu ketika muslim itu sedang dihinakan kehormatannya, illa, lalu kita datang menolongnya, maka Nabi berjanji, illa nasarahu Allah fi mautin yuhibbu fihi nusratah. Maka dipastikan suatu saat nanti ketika kita berada di posisi seperti dia, mungkin bisa jadi bentuk kezaliman yang berbeda, maka Allah akan buat kita pun ditolong oleh orang lain sesama muslim. Nah, ini kunci kita kalau mau selamat dari kezaliman orang. Ketika kita melihat kezaliman terjadi pada saudara kita, jangan sampai kita berdiam diri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya Rasulullah mengatakan, wa kana Allah fi auni al-'abdi, ma kana Allah fi auni
akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih terus menolong hamba yang lain. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu masih menolong hamba yang lain. Itu perlu diingat baik-baik. Jadi jangan sampai kita tidak ada perasaan untuk menolong orang sedikit pun. Kalau para ulama membuat satu ungkapan, kama tudinu tudan, sebagaimana engkau pernah memperlakukan orang, maka begitulah orang akan memperlakukanmu. Ada riwayat yang menyebutkan dulu ada seorang anak muda yang mohon pamit kepada ibunya untuk mencari nafkah. Dia akan melakukan safar panjang, safar jauh untuk mencari nafkah. Lalu kemudian dia simpan makanan secukup ibunya makan, yang dia kira-kira akan pulang kembali dalam masa yang dia telah janji kepada ibunya. Sudah beberapa hari dia pergi, dan di hari terakhir yang dia berjanji untuk pulang, ibunya hanya tersisa makanan sedikit untuk sekali makan. Artinya makanan terakhir, dan dia yakin anaknya pulang hari ini. Jadi setelah ibu ini masak apa adanya dari makanan terakhir yang disiapkan oleh anaknya, lalu kemudian begitu makanan itu sudah siap, dan ketika dia akan menyuap ke mulutnya, terdengar ketukan pintu. Ternyata di depan pintu adalah seorang pengemis yang kemudian mengatakan bahwa dia sudah beberapa lama tidak makan. Dia mohon sekali untuk diberikan makanan. Si ibu ini akhirnya membatalkan suapan ke mulutnya. Dia ambil makanan itu, walaupun itu makanan terakhir yang tersisa, dia berikan kepada pengemis ini. Lalu ibu ini tidak makan. Nah, di sisi lain diceritakan si anak muda ini sedang dalam perjalanan menuju pulang. Ternyata di tengah jalan dia melewati satu hutan dan dihadang oleh singa. Dihadang oleh singa. Ini cerita ini dikutip dalam beberapa kitab. Dihadang oleh singa. Lalu singa itu ketika ingin menerkamnya, jadi sudah bergelut dan anak muda ini sudah dikalahkan oleh singa ini, sudah tinggal diterkam, dimakan sajalah begitu. Ketika dia akan memakan anak muda ini, tiba-tiba muncullah seseorang yang berjubah putih menaiki kuda. Langsung orang ini memarahi singa ini dan mengatakan, pergilah, pergi. Dan orang ini, singa itu langsung ketakutan dan pergi. Dan orang yang berjubah putih ini lalu hanya mengatakan kepada anak muda ini, al-luqmah bil-luqmah, al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Lalu anak muda ini heran, apa maksudnya, dia tak faham. Pulanglah dia, lanjutkan perjalanan. Sampai di rumah dia ceritakan kisah itu ke ibunya. Lalu ibunya langsung menangis, dan ibunya terharu dengan mengatakan, nak, yang dimaksud oleh orang itu adalah, tadi aku telah menunda satu suapan untuk memberi makan kepada si miskin, dan ternyata Allah balas, engkau tidak jadi dimakan sebagai suapan singa. Makanya orang itu mengatakan, satu suapan dibalas dengan satu suapan. Ini apa, Pak? Ketika kita tolong orang, Allah pasti balas. Itu anak itu selamat karena ibunya menyelamatkan orang, maka Allah selamatkan anak ini dari terkaman singa tadi. Itu akan terus berlaku sampai akhir zaman. Makanya kita sering tolong anak orang. Kita sering tolong anak orang. Tolong itu dalam arti kata tolong yang layak ditolong, bukan menolong mahasiswa untuk diluluskan padahal nget bangai binai. Belajar ndak, malam main game, minta dia luluskan pagi hari, itu bukan tolong, nya dosen bangai nanti ya. Tolong itu yang layak ditolong. Dia sudah berjuang, kemudian dia ternyata tiba-tiba sakit atau apa saja, layak. Nah, maka nanti Allah akan tolong anak kita. Hari ini kita beri makan ke anak yatim, kita beri beasiswa ke anak yatim. Hari ini kita tolong anak-anak Palestin.
nanti satu saat Allah akan tolong anak-anak kita. Itu wajib di sisi Allah, wajib di sisi Allah. Maka tidak boleh biarkan Muslim terzalimi waktu kita berada di jalan. Harus turun tolong. Tidak bisa tolong karena mungkin perampok itu bawa senjata, tabrakkan mobil kita ke orang itu. Nanti sudah kita tabrakkan, kita masuk penjara. Bukan pembegal itu masuk penjara, kita masuk penjara. Akibat apa? Taat pada peraturan bodoh. Seharusnya peraturan itu harus memakai logika dan akal sehat, bukan hanya di atas kertas undang-undang nomor sekian, membunuh orang dianggap. Yang kita bunuh siapa? Yang kita bunuh pembegal, bukan orang yang memang nggak boleh dibunuh. Dalam Islam saja boleh bunuh. Nah, inilah karena terlalu taat pada undang-undang yang membodoh-bodohi, kita pun ikut bodoh. Itu yang hakim-hakim yang menjatuhkan hukuman itu kalau anak dia terjadi begitu, anak itu tabrakkan, dia tusuk pembegal, lalu dia masuk penjara, hakim itu pun tidak terima. Tapi kalau untuk orang, dia vonis jatuhkan begitu. Nah, makanya hari ini banyaklah urusan dunia yang tidak bisa ditegakkan dengan keadilan, hanya keadilan Allah yang kita tunggu. Baik, inilah yang perlu kita fahami. Di antara hak kita berada di jalan, tolonglah orang yang terzalimi.